Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Asri Ismail MPD, dosen tetap pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya dalam proses mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni Analisis Wacana. Saya mengajar mata kuliah Analisis Wacana pada semester genap dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah Analisis Wacana merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 20E01C439. Adapun deskripsi mata kuliah Analisis Wacana, yaitu dalam mata kuliah ini dibahas mengenai pengertian sejarah dan standar kewacanaan, sifat dan ciri wacana, wujud dan jenis wacana. Selain itu, ada teks, konteks, dan wacana, topik, tema, judul, referensi, dan impresi, kohesi dan koherensi, dan penanda wacana, analisis wacana monolog dan dialog, dan praktik analisis wacana percakapan. Perkuliahan analisis wacana diselenggarakan dengan pendekatan blended learning yang menggabungkan pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan pembelajaran daring melalui platform e-learning UNM, yaitu SamOke. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan baik modul, file PowerPoint, atau video, tutorial, serta RPS. Selain itu, mahasiswa dapat mengunggah tugas individu maupun kelompok secara online dan melakukan diskusi online di SamOke. Selanjutnya, diskusi lebih interaktif, studi kasus dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah aktif, ceramah interaktif, diskusi kelompok, case study, dan project based learning, di mana mahasiswa menyusun project sebagai bentuk praktis dan dari teori yang telah dipelajari. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1 diharapkan mampu mengaplikasikan teori-teori kebahasaan dalam kajian bahasa yang mendalam dan komprehensif. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengaplikasikan teori-teori yang relevan atau interdisipliner dalam bidang bahasa untuk menguatkan kajian yang mendalam dan komprehensif. CPMK 3 mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi ataupun laporan tugas. Kemudian CPMK 4 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Dan CPMK terakhir kelima mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian yang telah dilakukan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Analisis Wacana ini meliputi modul atau RPS yang dapat diunduh dari e-learning UNM. Kemudian ada PowerPoint dan artikel ilmiah. Ada video pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran terdiri dari sosialisasi rencana pembelajaran semester dan pengantar mata kuliah, kemudian sejarah kajian analisis wacana, ada wacana struktur dan jenis wacana, kemudian ada tipe, ciri, dan struktur, ada wujud dan jenis wacana, wacana deskripsi, ada wacana narasi dan eksplikatori, dan wacana prosedural dan wacana ortotorik. Tidak hanya itu, ada skemata, kemudian ada referensi dan imperensi, kohesi dan koherensi, ada penanda dan wacana, kemudian analisis wacana monolog, analisis wacana dialog, kemudian ada artikel jurnal yang berupa topik analisis wacana monolog dan analisis percakapan. Nah, adapun kriteria penilaiannya mulai dari partisipasi kelas 50%, tugas individu maupun kelompok 20%, kuis 50%, UTS dan UAS proyek 25%. Seluruh penilaian dinilai dari pembelajaran melibatkan mahasiswa atau student center learning. Nah, berikut pembelajaran saya di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan tentu kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, teman-teman sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, saya mengajak kepada seluruh teman-teman untuk berdoa agar bisa dilancarkan apa yang menjadi ikhtiar kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi inti, silakan dulu mengisi e-presensi di LMS kita di Samoke. Baik, teman-teman sekalian, jadi materi kita di pertemuan kedua ini terkait sejarah kajian analis wacana. Namun sebelum memulai, saya mau refleksi dulu di pertemuan awal kita pada saat kita membahas kontrak perkuliahan dan terkait pengantar analis wacana. Nah, mungkin masih ada yang ingin menyampaikan pandangannya terkait apa yang kita bahas minggu lalu di pertemuan pertama. Silakan Ilham. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ilham. Jadi sesuai dengan pertemuan pekan lalu, kita membahas mengenai wacana. Jadi wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang dimuat dalam karangan ataupun laporan seperti buku, novel, ataupun artikel, Pak. Seperti itu. Itu mengenai apa yang kita pelajari pekan lalu, Pak. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya silakan Wayuni. Perkenalkan, nama saya Aryuni Putri. Jadi analisis wacana itu merupakan metode analisis kualitatif yang mempelajari bahasa dalam konteks penggunaannya untuk memahami makna dan fungsi bahasa dalam situasi tertentu. Baik, itulah tadi sebuah perspektif dari Ilham dan Aryuni terkait materi kita pekan lalu. Saya pikir itu sudah secara komprehensif sudah dipahami oleh teman-teman. Saya pikir bahwa saya perlu menegaskan ulang bahwa wacana itu adalah sebuah perspektif yang dibangun oleh orang untuk menentukan arah makna, kemudian realitas dan seperti apa kepentingan yang diinginkan oleh pembuat wacana. Baik teman-teman sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah konsep dasar wacana itu, kemudian nanti kita semua akan diajak untuk mengidentifikasi sebuah teks menjadi sebuah wacana. Melihat bagaimana teks itu berpengaruh, apa maknanya, ya, apa kepentingannya. Terakhir kita mencoba merefleksi apa yang sudah dianalisis secara bersama. Perlu kita ketahui bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari, baik itu tulisan maupun visual, sebenarnya itu tidak ada yang netral. Ia selalu memuat maksud, kepentingan, bahkan ideologi tertentu. Dan disinilah posisi analis wacana menjadi penting. Bukan sekedar menganalisis kata-kata, tetapi menelisik makna di balik bahasa. Bagaimana ia membentuk realitas sosial yang kita nikmati. Misalnya begini, coba Anda pikirkan satu kalimat atau meme yang viral minggu ini. Apa kira-kira kekuatan wacana? Misalnya seperti yang Bapak perlihatkan di PPT, ya seperti yang Bapak perlihatkan di PPT, silakan. Penjara koruptor lebih mewah dari kos gue. Apa yang Anda pikirkan teman-teman? Itu artinya bahwa wacana mencoba mengkritik kebijakan pemerintah, ya, atau orang yang bergerak di bidang hukum, itu sudah tidak lagi menghadirkan orang setara. Dalam hal misalnya ketika pejabat yang dipenjara, maka dia penjaranya bagus, mewah, melebihi dari kos teman-teman yang bayarnya mungkin 500.000 per bulan atau hanya 750.000 per bulan. Ini adalah sebuah wacana kritik yang dilempar, ya, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, perlu saya jelaskan sebenarnya ada 4 ciri utama dari analis wacana. Yang pertama adalah bersifat kontekstual, kemudian yang kedua adalah mengandung ideologi, yang ketiga adalah multidimensi, dan yang terakhir terkait berbasis praktik sosial. Apa itu analis wacana ketika kita melihat dari kontekstualnya? Yaitu bahwa wacana itu, teks itu tidak bisa dimaknai kalau tidak ada konteksnya. Wacana yang bersifat kontekstual itu sebenarnya itu terkait misalnya konteks sosial, budaya, politik, dan historis. Tempat Anda menuturkan itu bahasa. Jadi misalnya sebuah ujaran atau teks akan bermakna berbeda tergantung siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa, dan tujuannya apa. Misalnya contohnya itu kita harus bersatu. Nah, itu akan bermakna berbeda jika diucapkan pertama dalam kampanye politik, dalam khutbah keagamaan, atau dalam iklan nasionalisme.
Yang kedua itu, wacana itu pasti mengandung ideologi. Ideologi itu orang-orang berbeda. Misalnya, kalau kita melihat perspektif kelompok, maka setiap kelompok itu berbeda kepentingannya. Ya, itulah yang dicoba dibongkar oleh wacana. Nah, kalau teman-teman belajar analisis wacana, disinilah waktunya teman-teman belajar, oh teks ini kepentingan ideologinya apa? Dia membawa ideologi siapa? Nah, ciri ketiga adalah multidimensi. Jadi wacana itu sebenarnya multidimensi. Itu jangan hanya melihat teks itu berupa kata-kata. Teks itu bisa berupa lisan, tulisan, visual, video. Apalagi sekarang zaman digital, maka semua yang berhamburan setiap hari teman-teman membanjiri WA Anda, membanjiri status Instagram Anda, itu adalah wacana. Jadi ya, semua wacana itu hadir di seluruh dimensi kita. Dan yang keempat adalah ciri utamanya adalah berbasis praktik sosial. Poinnya yang perlu saya jelaskan adalah teman-teman harus memahami tidak ada satupun tuturan dari kita itu netral. Semua tuturan kita itu punya kepentingan. Nah, simbolnya adalah yang melihat bahwa itu hanya alat informasi, bukan. Tapi tuturan kita itu punya kepentingan apa? Nah, inilah gawainya dari analis wacana. Nah, sekarang kita akan masuk di perbedaan teks dalam wacana. Jadi teks itu tentu berbeda dengan wacana. Apa perbedaannya? Teman-teman bisa lihat di PPT ini. Yang pertama adalah kalau teks itu dilihat sebagai produk linguistik yang utuh, tertulis atau lisan. Kalau wacana ada teksnya, kemudian ditambah konteks sosial, ditambah intensi komunikasi. Kemudian kalau teks fokus pada struktur bahasa, jadi tidak perlu ada konteksnya. Tapi kalau wacana, maka dia harus diikutkan dengan konteks sosial. Ya. Kemudian yang ketiga, teks itu pasti netral. Nanti saya akan berikan contoh kapan teksnya netral, kapan teksnya itu tidak punya kepentingan. Ya. Tapi kalau wacana, kita selalu mencurigai teks itu membawa ideologi. Ya, seperti itu. Nah, tadi itu kan salah satu perbedaannya adalah teks itu netral, sementara wacana itu membawa ideologis, bersifat ideologis. Maksudnya begini, teks dalam pengertian linguistik biasanya dilihat sebagai netral dan teknis. Sebaliknya, kalau wacana itu menyadari bahwa bahasa tidak pernah bebas dari nilai dan kepentingan. Sekarang teman-teman sekalian, kita masuk ke sejarah perkembangan analis wacana. Teman-teman pasti tahu Selig Harris, kemudian tahu Mr. Foucault, Norman Perlock, tahu ya? Tahu. Nah, sekarang mungkin ada yang diingat salah satu tokoh analis wacana yang teman-teman ada di kepalanya, siapa kira-kira? Iya, oke. Itu masuk ke eranya Norman Perlock. Ya. Sekarang kita bahas secara terstruktur dulu, ya. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara terkait perkembangan analis wacana, itu dibagi menjadi 5 tahap. Pertama di era awal tahun 1950 sampai 1960-an. Itu namanya eranya Selig Harris. Jadi disitulah pertama kali istilah discourse analysis atau analisis wacana muncul. Poinnya hanya mengaitkan hubungan antara kalimat dalam teks linguistik formal. Kedua, era transformasional dan pragmatik. Itu tahun 1960-an ke 1970-an, sekitar 10 tahun bertahan ini. Disitulah muncul teori pertama tindak tutur. Ya. Kemudian oleh tentu tokoh terkenal adalah Austin dan Searle. Kemudian di era ketiga itu era ideologis dan era sosiologis. Nah, nama Michel Foucault, kemudian Norman Perlock itu muncul. Jadi kalau Michel Foucault bisa menjelaskan bahwa wacana itu sebagai instrumen kekuasaan. Instrumen kekuasaan. Jadi wacana itu dipakai untuk bagaimana penguasa mengendalikan bawahannya. Kalau teman-teman melihat dari istilah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini sebenarnya adalah itu proses penaklukan yang dilakukan oleh penguasa ke kita. Ya, misalnya teman-teman mungkin pernah dengar raskin, beras miskin. Tahu itu sebenarnya kalau tidak miskin tidak boleh pakai beras itu. Nah, ini tugas wacana membongkar itu. Ya, kemudian di sini ada eranya Pandai, kemudian ada Ruth Wodak, semua muncullah critical discourse analysis. Jadi itu sudah pandangan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis itu di zamannya Michel Foucault dan kawan-kawan di era ideologis ini melihat
tidak ada satupun teks yang positif. Jadi semua tuturan, semua tulisan, semua video, gambar yang dikeluarkan pemerintah itu adalah selalu dipandang secara negatif oleh kita. Selalu dipandang dengan perspektif kritis oleh kita. Bahwa pasti merugikan rakyat. Itu. Maka muncul di sini, di tahun ini. Memang tahun ini kan sudah hampir reformasi kita. Itu ya. Selanjutnya kita masuk ke era keempat. Namanya era multimodal dan era media. Itu yang disebutkan tadi Asnul. Apa? Oke, ini zamannya Crash dan Pan Leeuwen. Ya, di sini era multimodal tadi. Kalau teman-teman tahu istilah multimodal, itu ada 3 poinnya: gambar, suara, simbol. Ya, itu video kan gambar, suara, simbol. Ya, tapi kalau digabung jadinya video. Kemudian muncullah istilah pendekatan dalam media, pendekatan gender, kemudian pendekatan wacana. Ya. Nah, di era ini teman-teman harus tahu, di era 1990-an sampai 2000-an ini muncul istilah analisis wacana multimodal. Itu dibangun tiga serangkai, ada gambar, suara, simbol. Kalau kita gabung itu video maksudnya. Ya. Nah, di sini muncullah riset-riset terkait bagaimana pendekatan dalam media, bagaimana pendekatan dalam iklan di televisi, bagaimana pendekatan dalam koran, di iklan dan sebagainya. Itulah muncul era multimedia. Tetapi dengan menggunakan wacana kritis sebagai pisau bedanya. Selanjutnya di terakhir kita masuk di era digital hari ini. Ya, di era digital hari ini itu terkait diskurs digital, algoritme dan media sosial. Kalau teman-teman hari ini kan sudah di tahun 2025 kita, maka yang mainnya lah AI, chatbox, TikTok, discourse. Karena teman-teman di eranya ini mainnya hanya ini, ya, terutama di TikTok atau Instagram. Maka muncul era digital namanya. Di sini banyak tokoh. Di sinilah kita istilahnya mengintegrasikan wacana itu sebagai pisau bedah dengan keilmuan yang lain terkait ekonomi, politik, sosial. Itu yang dibedah oleh wacana kita. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada pendekatan dalam analisis wacana. Itu ada banyak sekali pendekatan analisis wacana. Sampailah ke titik tadi terakhir, digital discourse, ya. Misalnya kalau kita bicara tentang speak edge, maka itu ada 2 tokoh yang sangat terkenal, namanya Austin dan Shirley. Poin yang dikaji adalah ujaran itu dianggap sebagai tindakan sosial. Nah, ciri khasnya begini. Dia akan menekankan fungsi sosial bahasa seperti ilokusi. Ya, ilokusi itu kan niatnya kita. Kemudian ada perlokusi. Efek dari apa yang dituturkan. Kemudian masuk di masa pragmatik. Nah, ini salah satu pendekatan yang bisa dipakai. Poin yang dikaji adalah makna dalam konteks penggunaan. Ya, misalnya cirinya itu menyoroti implikatur, presuposisi, kemudian prinsip kerjasama dalam percakapan. Itu ada 2 tokoh juga, ada Grice dan Levinson. Kemudian kita masuk di SPL, Systemic Functional Linguistic. Ya, fokus kajiannya itu terkait fungsi bahasa dalam struktur sosial. Ya, misalnya karakter itu membedakan 3 metafungsi bahasa. Ideasional, ya terkait makna itu sebagai pengalaman, kemudian interpersonal, relasi, tekstual, dan kohesi. Misalnya begini, itu tokoh yang terkenal adalah M.A.K. Haliday. Misalnya begini, kalau saudara misalnya memandang, ditanya terkait nonton di Ekses Wang itu apa, maka tentu akan berbeda pandangannya Wandi yang tinggal di kota Makassar dengan yang tinggal di kota Boneh misalnya, atau tinggal di Sopeng. Karena mereka tidak punya ada tempat nonton bioskop seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ideasional. Jadi makna itu bergantung pengalaman kita. Ya. Atau kalau dalam istilahnya Emak Khalid itu knowledge of the world. Jadi pengetahuan kita akan pengalaman. Jadi setiap orang akan mempersepsikan pengalamannya, mempersepsikan pengetahuan itu berdasarkan pengalamannya. Tapi kalau Anda bertanya tentang kuda, maka yang bisa berbicara tentang banyak hal jenis-jenis kuda, orang-orang jadi Ponto di kita, di Makassar. Tentu orang-orang di Sopeng tidak bisa. Karena kuda itu sedikit jenisnya. Nah itu, jadi makna itu akan bergantung dari pengalaman seseorang. Selanjutnya, yang paling penting adalah si dia ini
menjelaskan bahwa bahasa itu sebagai alat kekuasaan dan ideologi. Jadi kalau penguasa berpidato, penguasa memberikan sambutan, penguasa membisik Anda, itu adalah alat kekuasaan yang dia pakai. Dia membedah Anda. Nah, itu yang digunakan membongkar, makanya dia ini pakai untuk membongkar relasi kuasa yang tersembunyi dalam teks. Ya. Jadi analisis ini lebih bersifat kritis dan politis. Nah, ada tokoh tadi saya sudah sebutkan, ada Norman Perlog, Van Dyck, dan kemudian ada Wodak. Terakhir, berikutnya ada multimodal discourse. Itu gabungan berbagai bentuk semiotika. Jadi kita mainnya di simbol-simbol. Ya, tadi ada gambar, video, ya. Itu maksudnya adalah simbol yang digunakan. Misalnya gambar, suara, gestur, warna, layout. Misalnya untuk menentukan apa saya harus warna biru hari ini. Itu adalah ada simbol, ada makna hari ini. Misalnya kenapa si Ayu pakai jilbab pink hari ini? Kenapa dia mungkin hari ini merasa cantik atau dia ingin memperlihatkan sama siapa untuk hari ini? Makanya ada warna. Jadi saya yakin dan percaya teman-teman sekalian sebelum ke kampus untuk menentukan baju apa mau dipakai, itu lama pemilihannya, terutama pada perempuan. Begitu kan? Iya, karena ada kepentingan yang Anda bawa di situ. Ya, kemudian maksudnya kita di era terakhir di pendekatan terakhir itu di digital discourse. Ya, kita selalu menganggap bahwa bahasa dalam platform digital dan media sosial. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan dan manfaat analisis wacana. Ada 4 yang perlu teman-teman tahu. Sebenarnya banyak sekali bergantung dari Anda menggunakan teori siapa, ya, atau menggunakan pendekatannya siapa. Yang pertama adalah tujuan dari analisis wacana ini membongkar makna yang tersembunyi dalam teks media. Kedua, mengungkap relasi kekuasaan dan ideologi yang terinternalisasi dalam bahasa. Mungkin hari ini teman-teman sampai hari ini menyadari bahwa teks itu biasa aja, ya normal aja. Tapi ternyata sebenarnya itu ada kepentingan di situ, ada kepentingan kekuasaan di situ. Kemudian ketiga, tujuannya adalah untuk membangun kesadaran kita, Anda mungkin sebagai mahasiswa, untuk selalu berpikir kritis terhadap penggunaan bahasa di ruang publik. Nah, yang terakhir, tujuan yang terakhir ini menjadi alat reflektif untuk menilai representasi identitas, gender, agama, dan kelas dalam wacana. Nah, sekarang kita masuk ke contoh aplikasi analisis wacana. Ya. Ada berapa jenis wacana, misalnya di wacana politik, ada wacana gender, ada wacana agama, wacana pendidikan, kemudian wacana digital. Kalau teman-teman lihat di PPT, misalnya kalau wacana politik itu bisa terkait dengan pidato presiden dan pemimpin media. Ya. Kemudian kalau kita bicara gender, misalnya tadi sudah saya sebutkan berulang kali terkait representasi perempuan dalam iklan, ya. Atau kenapa harus perempuan kalau ada dapur beli-beli kosmetik, kenapa harus perempuan yang jadi bintang iklannya? Nah, itu yang dianalisis. Kemudian wacana agama. Saya pikir wacana agama sekarang sudah sangat meluas dan sangat berdampak ke kita, ya. Misalnya terkait toleransi, ya. Itu bisa Anda lihat misalnya wacana toleransi dalam khutbah Jumat dan sebagainya. Kemudian wacana pendidikan, di wacana pendidikan banyak sekali, ya. Ada yang pendidikan eksklusif dan inklusif yang bertarung hari ini. Eksklusif itu ya banyak akhirnya mahal, biasanya swasta dan sebagainya. Nah, teman-teman juga boleh lebih sederhana misalnya menganalisis wacana pendidikan itu dalam bentuk buku teks. Ya, kita nilai dalam bentuk asesmennya. Kemudian wacana digital. Wacana digital netizen. Teman-teman semua kan bisa menjadi netizen kalau membuka Instagram. Maka Anda menjadi netizen yang memberikan hate speech misalnya atau komentar yang positif. Nah, itu. Saya berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Mungkin ada yang, saya penasaran Pak mengenai ini. Silakan ditanyakan. Saya Pak. Silakan Wandi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah semua teks itu bisa dianalisis sebagai wacana? Baik, terima kasih banyak Wandi. Saya pikir itu pertanyaan sangat menarik. Tapi sebelum saya jawab, sebelum Bapak jawab, mungkin ada dari teman-temannya yang mau menjawab dulu. Saya Pak. Silakan. Menurut saya tidak semua teks itu bisa dianalisis sebagai analisis wacana Pak. Karena tadi seperti yang Bapak bilang ada teks yang bersifat netral. Jadi tidak semuanya bisa dianalisis. Baik, saya merasa jawaban Eki itu luar biasa, bagus juga. Jadi dia punya pandangan sendiri bahwa teks itu tidak bisa dianalisis. Karena yang benar tadi saya menjelaskan bahwa ada teks yang netral. Tapi kalau ditanya, apakah teks itu bisa dianalisis wacana? Jawabannya iya, teman-teman ya. Eki tidak salah, tapi saya pikir ini hanya sekadar meluruskan bahwa iya, karena semua teks itu dapat dianalisis sebagai wacana.
Tapi yang menjadi pertanyaan adalah Anda menggunakan pendekatan apa ya untuk membongkar makna teks itu ya. Yang paling pasti adalah tentu harus melibatkan konteks sosial, tujuan komunikasinya, bentuk medianya, siapa yang bertutur, siapa lawan tuturnya, dan sebagainya. Oleh karena itu, baik teks akademik, iklan, caption, media sosial, hingga meme politik dapat menjadi objek analisis wacana. Sepakat ya? Dipahami semua ya? Baik, makasih. Berikutnya, satu lagi pertanyaan ini. Ada? Silakan. Sarmila. Silakan Sarmila. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, siapa yang diuntungkan dari wacana tertentu? Seperti itu. Baik, makasih banyak Sarmila. Pertanyaan Sarmila menarik juga. Dia bertanya kira-kira di setiap wacana itu, di setiap teks, itu siapa yang diuntungkan? Ya, sama seperti tadi mungkin sebelum Bapak menjawab, ada yang mau memberikan komentar atau pandangan lain? Silakan. Tidak. Oh, silakan Hasnul. Oke, menurut pandangan saya Pak, wacana itu siapa yang akan memproduksi wacana tersebut Pak? Begitu. Baik, berarti menurut Hasnul yang diuntungkan adalah siapa yang memproduksi wacana itu. Nah, tadi sudah semua paham, jadi Bapak akan menguji apakah teman-teman benar-benar memahaminya. Nah, sekarang kita masuk di permainan digital namanya Mentimeter. Saya pikir ini sudah tidak asing lagi di teman-teman. Silakan scan dulu barcode-nya. Silakan scan dulu barcode-nya. Silakan dijawab. Jawab. Cukup. Nah, baik. Siapa yang jawab cepat? Boleh bercepat ya. Nah, kita tepuk tangan semua dulu. Kita sudah baru saja bermain di Mentimeter. Anda melihat dulu tugasnya. Tugas pertama adalah setiap tim harus menganalisis struktur teks dan representasi. Oke semua? Ya, silakan dikerja. Saya kasih waktu 10 menit untuk bekerja. Baik, silakan disampaikan apa hasil kerja kelompoknya. Baik, makasih banyak teman-teman sekalian. Saya menarik sekali diskusi kita hari ini. Ada dua tim yang saya pikir representasi dari kita, memberikan gambaran secara umum bagaimana hasil kajian, bagaimana hasil analisis mereka. Itu menjadi otokritik dari pemerintah atau penguasa media yang beriklan di media untuk berinovasi terkait iklan yang lain. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian. Karena waktu kita sudah sangat terbatas, insya Allah minggu depan kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Nah sekarang ada tugas kelompoknya ya. Tugas kelompoknya saya kasih tema membongkar wacana, representasi kekuasaan dan identitas dalam media digital. Tentu saya harapkan teman-teman setiap kelompok ya nanti membuat semacam artikel yang hasil kajiannya, analisis kelompoknya. Itu. Saya pikir itu dipahami semua apa arahnya. Nah. Selanjutnya, saya berharap sekali apa yang kita pelajari itu bisa terinternalisasi, dipahami oleh teman-teman. Sepakat. Baik, teman-teman sekalian, saya tutup pertemuan kita hari ini. Jangan lupa, minggu depan ada tugas kelompoknya, ya. Masih semangat ke hari ini? Nah, saya tutup. Semoga pertemuan ketiga kita nanti, kita akan mempelajari lebih dalam lagi jenis-jenis wacana deskriptif, ekspresif, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah semangat sampai di titik akhir pertemuan kita. Semoga minggu depan kita masih dalam keadaan walafiat dan teman-teman masih punya semangat untuk kembali bergabung. Saya tutup pertemuan kita. Mohon maaf sekali kalau dalam pertemuan kita ada yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf dan saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Analisis Wacana pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.